Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, rezeki, maut, dan jodoh merupakan rahasia yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita dilahirkan di dunia. Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan. Meski dirahasiakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanda-tanda sebagai petunjuk jodoh seseorang. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Lantas bagaimana membaca tanda-tanda jodoh menurut Al-Quran? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Memiliki sifat yang sama. Memiliki kecenderungan yang sama membuat dua insan punya sifat dan selera yang hampir sama. Misalnya, memiliki selera makan yang sama, bacaan yang sama, dan lain sebagainya. Hal tersebutlah yang membuat kebanyakan pasangan sampai di jenjang pelaminan. Nah, ternyata memiliki sifat yang sama adalah tanda jodoh. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah An-Nur ayat 28. Memiliki sifat yang sama juga bukan hanya sekedar selera makan atau hobi saja, tapi juga tingkat keimanan. Ketika seorang bertemu dengan orang yang memiliki tingkat keimanan yang sama, bisa jadi itulah jodoh yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh adalah cerminan diri. Jodoh juga termasuk hal-hal yang telah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Karena jodoh telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harusnya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik. Di dalam Islam, jodoh adalah cerminan diri kita. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka, ampunan dan rezeki yang mulia. Al-Quran Surah An-Nur ayat 26. Maksud jodoh adalah cerminan bukan hanya dari sifat dan keimanan. Selayaknya cermin, seorang pasangan juga akan menjadi orang yang mengingatkan agar kita tetap berada dalam jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh yang merupakan cerminan diri kita, juga sebagaimana hakikat penciptaan manusia. Maka dari itu, pernikahan menjadi sarana untuk memperkuat iman dan memperbanyak ibadah. Jodoh membuat seseorang menjadi tentram. Ketentraman dari seorang jodoh diperlukan agar ibadah tetap terasa menyenangkan. Karena dalam Islam, menikah bukan sekedar menghalalkan cinta dua insan, melainkan sebagai jalan agar keduanya meraih ridho dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah, pernikahan dan hidup berumah tangga membutuhkan ketentraman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Dalam pernikahan, ketentraman membuat pasangan suami istri mengharap pahala dan keturunan yang soleh dan soleha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Jika kamu merasa ada orang yang membuatmu tentram, bisa jadi dialah sosok yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendamping hidupmu. Nah, sahabat beriman, itulah petunjuk tanda-tanda jodoh yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Walaupun jodoh telah ditentukan, namun dalam perjalanan untuk bertemu dengannya diperlukan ikhtiar.
Salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah memilih calon pasangan sesuai panduan Rasulullah SAW. Wanita biasanya dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya. Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.